Kami lagi di Kendari dan judul yang kami angkat kali ini adalah ibadahmu wajib memakai teknologi metafisika agar bisa nyambung ke hadirat Allah Ta'ala. Kami berbeda ya dengan ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib yang lain ya. Yang lainnya cuma cerita, teori, dogma, interpretasi, keyakinan, kepercayaan. Kami sistemik, kami ilmiah, bisa dianalisa, bisa dinalar, dan pasti sesuai dengan ilmu pengetahuan eksak, ilmu pasti. Dan terlebih lagi di sini wajib kau buktikan. Nah, untuk membuktikan kau berarti harus tahu cara prakteknya. Walaupun kau tahu cara prakteknya, kau harus lewati dulu metodologinya, yaitu lewat jalan yang mana dan caranya bagaimana. Clear? Nah, supaya kita nggak terlalu omong kosong ya, sesuai judul ya, ibadahmu wajib memakai teknologi metafisika. Seperti halnya kau di dunia, untuk berhubungan dengan apapun yang di luar jangkauan panca inderamu, kau wajib memakai teknologi. Yang teknologi itu intinya adalah menyambungkan hubungan lewat channel, yaitu gelombang dan frekuensi. Temanmu ada di jarak 10 kilo darimu, maka kau berhubungan dengan dia nggak bisa dengan cara manualmu. Walaupun kau teriaki, walaupun kau sampai matamu melotot sekalipun ya, nggak bisa nyambung sama dia kecuali memakai teknologi. Di alam fisika saja harus memakai teknologi, apalagi di alam metafisika, apalagi di alam ultra metafisika, apalagi dengan Allah yang maha metafisika. Ini bukan tentang amalan zikir ya, bukan tentang sholatnya. Kalau sholatnya, zikirnya sama saja, Pak Aldo. Sama nggak sholat kita sama sholatnya orang-orang? Syariatnya ya sama ya. Zikirnya, nama Tuhan kita, nama Rasul kita sama semua. Bedanya di kamus Al-Ma'rifat dan di ulama-ulama lain yang goblok-goblok itu adalah di sini ada teknologinya, di tempat lain banyak khayalannya. Coba ya, kalau di dunia, sholatmu di dunia dengan akalmu, dengan panca inderamu, ya coba ya, kita belajar gendeng aja ya. Allahu Akbar di dunia dengan akalmu, akalmu bisa masuk akhirat. Kau bisa menembus akhirat. Lah Tuhanmu di mana? Di akhirat atau di dunia? Di akhirat dan tertinggi, ada 7 lapis langit akhirat. Ya. Sampai apa nggak sampai itu? Mustahil ya. Maka sholatnya begini, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nggak? Dikit, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sampai nggak? Loh, kalau sama ini loh, sama temanmu 10 kilo, bisa nama Junadi, datang nggak dia? Nyambung nggak dia? Kau nyembah Allah yang beda dimensi, beda frekuensi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung nggak? Inilah ketololan ulama-ulama ya. Saya bilang ulama tolol kok kiai tolol. Perhatikan ya, Nabi sudah peringatkan ya, bahkan Allah ya di surat Al-Ma'un, kalau kau sholat tapi lalai itu apa sih? Gak nyambung, maka diancam dengan neraka wel. Kau ngaji tapi tidak beserta nur Allah, maka kau disebut ahli kitab dan diancam dengan neraka jahanam. Al-Bayyinah 6. Kau puasa, kau apa saja nggak bisa nyambung. Coba pakailah akal nalarmu. Kenapa kau pakai handphone ketika menghubungi orang? Betul nggak? Karena kau nggak mampu ngomong sama dia langsung, betul nggak? Temanmu di Jakarta, kenapa kau telepon pakai handphone, pakai telepon rumah, betul nggak? Berarti apa? Kau nggak mampu berhubungan dengan dia dengan cara manual fisikamu. Maka kau hanya bisa berhubungan dengan dia wajib memakai teknologi metafisika. Di dunia saja wajib memakai teknologi metafisika kalau dia sudah metafisika. Apalagi yang terlebih di alam ultra metafisika, apalagi Allah maha metafisika. Maka ulama Kiai Ustadz Gus Buya bisa tolong-tolongkan goblok-goblokan. Karena apa? Mereka tahunya ritualnya, sholatnya begitu, zikirnya begitu. Tapi nyambung nggak? Gak nyambung lah. Inilah ya
Bedanya kamu cari marifat dengan ulama-ulama lain ya. Kalau sini jelas ya, walaupun saya bodoh-bodohkan mereka, kan mereka memang goblok. Loh, kalau tujuan saya salah, tinggal turun gunung, betul nggak? Tunjukkan kalau enggak goblok, betul nggak? Juga goblok saja. Kan kau nggak mampu menerangkan apa yang saya sampaikan ini, dan kau nggak bisa membantah ini loh. Dan alat bukti semuanya ya, analisa ilmiah ya, dan ilmu dan sebagainya, nggak bisa kamu menunjukkan membantah orang yang saya ilmiah. Kalau saya duga mereka goblok kan tinggal gampang ya, tinggal ditunjukkan kalau mereka ngerti itu kan, itu tak loh, kan nggak mampu. 2 tahun loh kalau nggak mampu itu nggak. 2 tahun loh, dan saya nggak sebut 1 orang 2 orang loh. Ulama-ulama goblok, tolol, kiai, ustadz, Gus Habib, mursyid, tolol. Nah berarti kan tinggal tunjukkan. Saya nggak terima, mister, saya nggak terima dibilang goblok. Oke, bagaimana? Lantas tunjukkan mana pintarmu. Mulai sadar bagaimana? Udah bingung dia. Cara mengingat Allah bagaimana? Apa yang kau ingat? Bingung dia. Cara ke sholat sampai bagaimana? Udah bingung dia. Tolak. Ya pokoknya aku sholat. Oh, taik ngono ya. Cangkemmu lah itu nih kamu. Di mana-mana ya orang ngajarkan zikir, doa, ya, sholat, gitu, amal soleh. Itunya sih gampang, sangat biasa ya. Cara nyambungkannya itu ya. Dari dunia sampai arsy gimana caranya coba? Terangkan nalar ilmiahnya. Bukan zikirnya. Hampir semua ulama kiai ini ya bisa cuma apa? Menerangkan zikirnya, kitabnya, dalilnya ya kan? Teknologinya loh, gimana coba? Sementara Nabi sampaikan ya, dan Allah sampaikan, apapun yang kau kerjakan, sholatmu, zikirmu, ibadahmu, jika tidak bersolawat akan Nabi, maka akan menggantung. Jelas ya? Menggantung nggak bisa sampai Allah Ta'ala. Jelas ya itu? Dan di surat apa itu ya? Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Jelas? Lantas kenapa kau kemudian langsung menuju Allah dengan keyakinanmu? Aku yakin menuju Allah Ta'ala aku bisa. Oke, ini ketepel ya. Tembaklah bulan pakai ketepelmu. Aku yakin ini kena, goblok gak itu? Ya, ketepel biar kau tarik seberapa pun gak bisa sampai bulan, enggak? Itulah rukun syarat. Kalau kau menembak bulan, maka rukun syaratnya tembakmu harus sampai bulan, betul nggak? Harus bisa sampai bulan. Dan kau harus tahu alamat bulan itu di mana itu ordinator. Baru kau tembak, tes. Baru ada peluang kena atau nggak kena, itu nggak? Nah kalau rukun syaratnya aja nggak mungkin. Mudah-mudahan sholat saya diterima Allah. Goblok kau itu. Ya enggak? Di mana-mana ya umatnya goblok, ulama kiai ustadz Gus Habib goblok. Jelas tak? Kenapa? Kau tuh sudah nggak mungkin ya. Walau kau zikiran sampai muruh untukmu itu, sampai apa? Sampai menjadi doa pun nggak akan bisa. Kalau tidak memakai teknologi metafisika, ultra metafisika, dan maha metafisika. Sekarang paham ya Pak Aldo ya? Kenapa ada teknologi metafisika, ultra metafisika, dan maha metafisika? Karena metafisika yang menuju Allah bukan di ranah akalmu. Padahal metafisika di ranah akal aja harus pakai teknologi, gitu nggak? Apalagi metafisika di luar jangkauan akalmu, yaitu di alam roh akhirat. Ini sudah ultra metafisika. Apalagi Allah di arsy ujungnya akhirat, maha metafisika. Di alam metafisika saja harus pakai teknologi, gitu nggak? Temanmu ya, yang misalkan hari ini bersamamu, besok dia berangkat ke Jakarta, hari ini dia masih fisika bersamamu kan? Tapi kalau dia ke Jakarta, maka dia menjadi metafisika. Lah kau hubungi dia yang sudah di alam metafisika, bisa kau hubungi dia secara fisika? Tidak bisa dong. Jelas ya? Menghubungi dia di alam metafisika dan kau di fisika, wajib memakai teknologi. Contohnya pakai handphone. Nah perhatikan ya, saat kau bertelepon, yang kau hubungi pertama orangnya apa channelnya? Channelnya. Jelas? Ketika kau dengarkan radio, yang kau cari radio itu stasiun radionya atau channelnya radio? Channelnya. Kalau siaran TV ya, kau cari siaran tinju, kau cari channelnya atau siaran tinju di sono? Channelnya. Nah, berarti ya berhubungan dengan siapapun yang dia sudah metafisika, wajib nggak pakai teknologi? Wajib nggak ketemu channelnya? Wajib nggak ketemu cara menyambungkan gelombang dan frekuensinya? Itu metafisika. Lah kalau ultra metafisika lebih daripada itu, yaitu karena ultra metafisika, maka dia ada di atasnya alam fisika, di atasnya alam akal ya.
Maka selanjutnya kau harus bisa menembus alam akhirat, rukun syarat, jelas ya. Dan kalau paham metafisika, kau harus memenuhi rukun syarat masuk akhirat. Kau tahu channelnya, caranya, dan juga apa tadi ya, teknologinya ya. Dan juga kau harus bisa mi'raj, betul gak? Itulah gambarannya. Lah kau sholat dengan keyakinanmu dengan Allah Akbar begini, taek. Itulah yang dikhawatirkan ya. Mereka sholat tapi lalai dalam sholat, ya betul gak? Sudah sholat gak mereka? Sudah, tapi lalai dalam sholat. Yang kalau begitu dia di Jakarta saya pakai channel, betul gak ya? Kalau begitu dianya apa channelnya? Channelnya. Nah, jika misalkannya kau misalkannya tujuanmu ada di alam kubur ya, sudah bukan di dunia lagi. Yang kau kontak channelnya apa? Dia yang di alam kubur. Nah kan? Apalagi Allah di alam maha metafisika ya, atau malika mitin. Kalau begitu Allahnya apa channelnya? Channelnya di dunia apa channelnya di akhirat? Channelnya di dunia tapi tersambung akan channelnya yang di akhirat, gitu loh bro. Nyatanya kau untuk bisa terhubung dengan dia, kau pakai ini kan? Iya kan Pak ya? Kau pakai teknologi kan? Ya kau hubungi bukan dia kan, tapi channelnya kan? Dan channel itu ada di panca inderamu. Berapa nomor teleponnya itu kan lo? Oh bisa TM 081 21 766672. Nah ini kan masih manggil ya. Nah berdering. Nah, assalamualaikum Mister. Nyambung gak sama dia? Begitu loh. Ya nggak jelas ya. Kita bukan misal ya, kita koreksi ya. Kenapa? Ada solusinya. Kalau ini saya salahkan, ini loh yang benar. Dan silakan uji dong. Kalau saya bilang ini loh yang benar, jangan kemudian kita berdebat ke sini. Uji, ini benar apa enggak? Masuk akal apa enggak ini? Dan dikaji dalilnya, nalar masuk akalnya, kemudian hukum dunia, sunatullah, dan juga ilmu eksak, ilmu pasti. Nalar juga harus sesuai. Jangan kau bertanya ngotot dengan ini. Kalau kau mau ketepel bulan, kita bilang, hei goblok, gak mungkin bisa. Jangan ngotot, betul gak? Dia apa-apa kau ketepel bulan gak kena, kenapa? Gak mungkin kena, kemampuan ketepel gak sampai. Gitu kau berdoa, mudah-mudahan. Selama ini ya, Tuhan Allah yang kau sembah itu bukan Allah yang beneran ya. Kenal dari mana Allah kalau itu yang kau sembah itu Allah? Ayo. Itu adalah iblis ya. Kenapa? Jalanmu gak lewat jalan yang dilalui oleh Rasul. Rasul mengajarkan ada rukun syarat Islam dan rukun syarat iman. Berarti kalau lewat screening, betul ya? Lewat screening rukun Islam dan rukun iman. Baru screening pertama loh rukun Islam. Syahadat, gak ada yang ngerti ya? Ini gendeng apa gimana coba? Aku bersaksi tapi gak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan, kecuali aku cuma mengucapkan bersaksi. Goblok itu. Kalau kau bersaksi, aku bersaksi akan bel. Kalau tanya, mana bel? Ini. Kalau jawab, aku bersaksi bahwa jatuh. Mana Allah? Aku bersaksi. Mana Allah kok? Aku bersaksi. Goblok itu. Aku bersaksi akan Allah. Kalau sudah bersaksi, mana Allah? Itu loh. Jelas kan? Mana Nabi Muhammad utusan Allah? Itu loh. Jelas. Enggak jawab dengan teori lagi karena itu loh. Itu. Jelas ya? Nah ini yang baru bayat. Sudah tahu alamat Allah di dunia? Channelnya? Tahu. Wujudnya? Gak sama malu lah kayak di pasar kawin aja nih. Ya, sudah tahu cara menyambungkan gelombang dan frekuensi kayak tadi malam, pejamkan mata dulu kita tahu ya, tahu. Nah, betul nggak kalau bunyi Allah lewat channelnya, betul ya? Makanya harus rabitoh akan guru, karena guru waris. Ya bajingan juga banyak murid-murid yang ngaku-ngaku bajingan cuma itu. Saya bilang bajingan, kenapa dia bukan waris, tapi ngaku-ngaku brengsek cuma itu. Kalau orang nggak jeli, dikiranya asli. Selama kau hanya ketemu yang palsu, kau nggak tahu yang asli, itu nggak? Begitu kau tahu yang asli, jangkrik sama palsu semua. Itu namanya palsu. Tinggi bulu itu nggak? Dia dulu ahli syariat, dia itu nggak palsu? Berapa tahun nyari ilmunya Pak Dul? Lama. Pak Juri, berapa tahun nyari ilmunya? Lama sekali. Dulu dikira Tuhan itu nggak? Ngaji-ngaji Tuhan itu kan? Iya kan? Wiran gombot itu, waduh sih, gombot dulu ya. Iya kan? Ternyata semuanya saplu apa palsu? Saplu ya. Begitu kenal ini, akhirnya semuanya buyar. Itulah ya. Mursyid pun cuma satu ya. Rasul min al-muzikin satu apa banyak? Satu. Lah kok jadi banyak? Oh, bajingan teman-teman ya. Nah, nggak ada yang berani bajingan kan mursyid kecuali misal karena Mr. TM itu tahu siapa yang mursyid yang asli itu kan. Dan nggak akan bisa kau bantah ini.
Ada yang mursyid ngaku-ngaku lewat mimpi, taek. Ada yang mursyid ngaku-ngaku lewat musyawarah, yang angkat muridnya, taek. Ada yang pakai hukum adat. Aduh. Mursyid itu dari langit ya, bukan dari kesepakatan dunia, goblok. Jadi mursyid yang asli cuma satu. Saya tanya, asli bisa jadi palsu nggak? Palsu bisa jadi asli. Nah ini bedanya. Selama kau ketemu yang palsu, nggak akan kenal yang asli. Dan kau nggak tahu bedanya mana yang asli, mana yang palsu. Maka palsu pun kau kira asli. Ini asli, ini betul-betul, ini waris. Begitu kena setem, goblok, tolol, taek. Saya punya tanah 1 hektar. Waris, sini kau, misalkan. Siapa? Mas Waris ya? Wakil. Kau tanami tanah ini singkong ya. Kau tinggal di situ ya, sambil kau tanam itu ya. Itu amanah apa waris? Amanah. Cokok, aku punya rumah itu, kau tempati ya. Biar nggak kotor itu ya, dan bisa lah kau jualan apa di depannya. Itu waris apa amanah? Amanah. Wakil, gitu kan. Ini tanah, aku kasih kepadamu ya. Dan ayo kita balik nama, sertifikatnya jadi sertifikat atas namamu, ini menjadi milikmu. Itu waris apa amanah? Joko, tanah yang di rumah yang sono, aku kasih kepadamu ya. Nanti kita ke notaris, kita balik nama, sertifikat atas nama kamu. Itu waris apa amanah? Karena waktunya telah mendekati pukul, maka saya cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.